Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan guru dan ibu kepala sekolah SDN 2 Muda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, pada acara hari ini saya akan melakukan aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Model akan memenuhi tugas CGP, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Guru, apa yang ada di benak panjenengan tentang budaya positif? Nah, budaya positif itu kalau menurut saya itu sebuah pembiasaan yang kita lakukan ya, bukan hanya sebagai murid, tetapi kita sebagai warga masyarakat juga melakukan pembiasaan yang positif, yang berdampak positif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, disiplin positif itu akan membentuk sebuah karakter kita sebagai guru warga masyarakat, sebagai guru maupun warga masyarakat. Untuk membentuk karakter kita bentuk sebuah disiplin. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Pasti kita membayangkan kalau disiplin itu harus patuh ya Bu ya. Harus patuh pada aturan. Kata Bu Ari, Bu Asia apa? Disiplin di benak Bu Asia itu apa Bu? Ketika mendengar kata disiplin? Patuh dan taat pada peraturan yang telah ditentukan. Patuh dan taat pada peraturan yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya sama, secara garis besarnya sama. Konsep disiplin yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya seseorang ini yang membuat sebuah aturan ingin mendapatkan kepatuhan itu biasanya seseorang yang mempunyai otoritas. Kalau di sekolah ya kepala sekolah, misalnya di desa ya kepala desa, dan seterusnya. Nah, disiplin itu juga ada kaitannya dengan pendidikan Bapak Ibu. Seperti Ki Hajar Dewantoro, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi maksud dari Ki Hajar Dewantoro ini, pendidikan ya, terutama di sekolah dasar, kita sebagai guru itu sebenarnya hanya bertugas untuk mengatur atau memperbaiki lakunya anak. Karena setiap anak itu sebenarnya sudah dibekali apa? Kalau seperti Ronaldo itu pemain bola, Messi pemain bola itu namanya apa? Bakat.
Betul, setiap anak itu sudah dibekali bakat yang berbeda-beda. Jadi ini sudah mematahkan teori tabula rasa atau kertas putih ya. Dulu kan ada teori bahwa anak itu dengan kertas putih yang dapat kita catat, yang dapat kita isi catatan apakah catatan itu baik atau buruk sehingga mempengaruhi anak itu nantinya. Jadi teori itu sudah terpatahkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Sebenarnya bukan hanya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ilmuwan atau psikolog di luar negeri sana itu juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sudah sebenarnya sejak lahir sudah dibekali dengan bakat. Nah, kita sebagai pendidik itu tugas kita hanya menjauhkan anak ini dari hal-hal yang negatif, menjauhkan anak dari hal-hal yang negatif dan mengarahkan tumbuh kembang anak supaya bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Kembali lagi ke disiplin tadi, karena nanti ada kaitannya dengan pendidikan ya. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, selama ini yang Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan anak, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, atau apakah menghukum atau bagaimana? Jujur saja saya sebelum mempelajari atau mengikuti CGP, saya sendiri sering Bapak Ibu menghukum anak untuk membentuk disiplin. Nah, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik yang pertama, yang kedua itu bisa berupa hukuman verbal atau berupa tugas. Biasanya kalau anak melanggar sesuatu kemudian kita suruh bersihkan WC, itu juga termasuk hukuman. Nah, hukuman itu pada dasarnya atau berorientasi pada stimulus respon. Nah, kalau hukuman itu realitas atau kebutuhan kita sama ya, itu untuk membentuk disiplin yang penghukum biasanya. Kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi maksudnya gini, ketika kita menjadi seorang guru, kebutuhan semua murid itu kita anggap sama. Kita mempunyai pandangan yang sama. Misalnya murid A sudah menguasai tentang paragraf, kemudian murid B belum menguasai. Di pembelajaran lain, murid B menguasai matematika, murid A ternyata matematikanya masih kurang. Jadi kita menganggap bahwa standar kesuksesan peserta didik itu sama, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kita memandang setiap peserta didik itu berbeda. Mungkin ada yang berkebutuhan khusus, ada yang peserta didik yang fisiknya itu kuat, ada peserta didik yang fisiknya lemah. Kan kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam stimulus respon, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran yang berbeda itu termasuk juga pendapat, pemikiran. Itu setiap orang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini masih sering saya lakukan ketika saya sebagai guru. Saya itu mencoba mengubah cara berpikir anak atau pemahaman anak itu supaya sama dengan
apa yang saya harapkan. Padahal setiap anak itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang dunia atau tentang pelajaran. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang sulit Bapak. Ketika kita praktek di kelas, kita melihat anak kita itu nakal, suka usil dengan temannya. Itu pasti kita berpikir bahwa itu adalah hal yang salah. Tetapi dalam teori kontrol, ternyata tingkah laku anak seperti itu memiliki tujuan. Nah, itu yang perlu kita gali. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita diajak ngobrol oleh teman, kemudian teman kita memberikan sebuah pernyataan atau hal-hal yang lain sehingga kita manut ya sama pernyataan teman tersebut. Mungkin kita merasa kurang berpengetahuan dalam suatu hal. Tetapi dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengenal diri Anda. Mungkin teman kita mengucapkan pernyataan A, kemudian kita mempunyai pandangan sudut pandang yang lain. Misal rekreasi itu enaknya, mungkin yang paling enak itu di Yogyakarta, karena di Yogyakarta itu banyak sekali wisata-wisata edukasi dan ya kota-kota tua. Kemudian guru yang tidak tahu Jogja, kemudian guru yang tidak tahu Jogja belum mengetahui tempat-tempat yang lain, mungkin iya toh, ya kalau itu bagus untuk edukasi anak-anak. Kemudian misal teman kita yang satunya, kalau menurut saya ya di daerah Jawa Timur Malang seperti itu, karena di sana ada wahana jati park yang bukan hanya memberikan edukasi tentang sejarah, tetapi di sana juga edukasi tentang ilmu pengetahuan, terutama tentang hewan-hewan purba dan mengenal spesies-spesies hewan. Nah, mungkin seperti itu, sama-sama edukasinya tetapi berbeda. Tetapi kita itu mempunyai prinsip sendiri, kita mengutarakan prinsip sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu kalau dalam teori kontrol. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Kalau dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Biasanya kita yang merasa mempunyai otoritas itu bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau dalam teori kontrol. Selanjutnya lagi, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya sering kita lakukan sebagai guru untuk menyuruh peserta didik kita melakukan suatu hal, kemudian peserta didik itu tidak mau, kita bujuk. Setelah kita bujuk tidak mau, kita paksa, entah itu dengan cara apapun. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya ini kita tanya dulu, kamu itu kenapa kok gak mau bapak suruh, misalnya seperti itu. Karena saya mungkin anak itu punya alasan dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Jadi di situ terjadi kolaborasi. Akhirnya menghasilkan yang ke pernyataan selanjutnya, itu model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon, kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution, ya istilahnya dalam bahasa Inggris itu. Dalam stimulus respon, kita itu berpikir pokoknya anak ini harus patuh dengan saya. Mungkin untuk kita itu merupakan sebuah kebaikan, tetapi untuk anak yang kita suruh patuh itu merupakan sebuah keburukan atau hal yang negatif. Makanya kita yang menang, peserta didik yang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution, kita tanya dulu alasannya peserta didik itu tidak mau melakukan hal yang kita mau itu apa. Jadi kita tahu alasannya, kemudian kita memperoleh solusi yang bagus
di antara kedua belah pihak, antara guru dan peserta didik. Jadi menciptakan kondisi win-win solution atau tengah-tengah. Next, selanjutnya pengertian disiplin positif. Disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nah, disiplin positif itu tidak hanya kita menciptakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Mungkin pada awalnya seperti itu Bapak Ibu. Peserta didik itu kalau kita tidak paksa sesuai aturan itu sulit. Kalau di lapangan itu sulit dilakukan. Padahal dalam disiplin positif, tindakan yang dilakukan oleh peserta didik itu supaya tindakan tersebut benar-benar dilakukan dengan penuh kesadaran atau motivasi dari diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini yang saya maksud tadi, motivasi internal. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu tujuan kita menciptakan anak-anak itu memiliki motivasi internal untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti pembiasaan yang telah kita lakukan, yaitu membaca surat-surat pendek di pagi hari, Asmaul Husna, kemudian sholawat nariyah, kemudian siraman rohani, atau kuliah 7 menit kultum, ceramah sebentar. Ketika di siang hari kita ajak anak-anak untuk sholat berjamaah duhur. Nah, harapan kita sebagai guru, hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik itu bukan karena peserta didik itu patuh dengan kita, tetapi harapan kita sebagai guru, peserta didik dapat melakukan pembiasaan-pembiasaan karena adanya kesadaran dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tujuan disiplin positif yang pertama, kita menerapkan disiplin positif yang telah kita terapkan selama ini. Sejauh ini sudah sangat bagus menurut saya. Kita biasakan untuk budaya 5S, kemudian pembiasaan di pagi hari sebelum pembelajaran, dan sholat berjamaah. Nah, itu tujuannya menciptakan profil pelajar Pancasila. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, sebenarnya di sekolah kita itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Setelah terciptanya profil pelajar Pancasila, maka akan menghasilkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena disiplin-disiplin positif ini sudah dilakukan secara sadar oleh peserta didik, bukan karena mentaati peraturan. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi pandangan kita untuk sebuah nilai kebajikan universal itu kita tidak boleh memandang perbedaan yang ada, baik itu
suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Latar belakang ini termasuk keadaan ekonomi, kaya miskin, kemudian jabatan dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat pada tiga sumber. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang mana isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkependidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua dari Primary Years Program atau PYP, itu isinya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang bagian tiga yaitu life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif lagi, kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia ini sangat berpengaruh dengan motivasi manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Pernyataan ini menurut Bapak Ibu benar apa salah? Benar. Ya. Pada dasarnya kita melakukan segala sesuatu, kita berikan yang terbaik karena kita ingin mencapai tujuan kita. Karena tujuan kita atau cita-cita kita supaya berhasil dan sukses. Mungkin tanpa sadar ketika kita emosi, kita marah-marah, sebenarnya kita juga mempunyai tujuan. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, manusia itu kebutuhan dasarnya yang pertama ya pasti bertahan hidup atau survive. Dimana itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua kebutuhan dasar manusia yaitu butuh kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, diajak kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Karena kita makhluk sosial itu hidup bersosial atau berkelompok. Yang ketiga, manusia itu membutuhkan kebebasan. Kebebasan ini termasuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya dan lain-lain. Nah, jadi bebas itu maksudnya kok bukan bebas melakukan apapun kejahatan dan lain-lain, bukan seperti itu. Tetapi kita itu mandiri, melakukan segala sesuatu kita lakukan secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian yang keempat, butuh merasa berkuasa atau penguasaan. Penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai harga diri dan keinginan untuk dianggap. Yang kelima, membutuhkan rasa senang atau kesenangan, termasuk bermain, humor, antusiasme dan tertawa, dan banyak pokoknya hal-hal yang dilakukan supaya diri kita itu merasa senang dan puas. Itu termasuk salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, karena tadi kita membahas tentang motivasi dari diri,
Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, yang berwarna biru itu termasuk disiplin positif. Kalau yang pertama, motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak melakukan perintah guru, itu biasanya untuk menghindari apa? Hukuman. Biasanya yang banyak seperti itu. Karena kita dari dulu itu sering menerapkan aturan-aturan atau bentuk disiplin yang berbentuk harus patuh atau memaksa atau wajib. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini sering saya lakukan karena biasanya saya menyuruh anak itu biasanya tumbasnya sepeda itu biasanya mau, karena saya biasanya kalau menyuruh anak itu saya kasih imbalan, entah itu 1.000 atau 2.000, biasanya seperti itu karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah disiplin positif yang dilakukan oleh anak atau seseorang secara sadar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya peserta didik, dia belajar sebenarnya bukan karena apa? Bukan karena perintah guru, bukan karena Pak Rifai menyuruh kamu harus mendapatkan nilai baik atau kamu harus belajar. Kalau motivasi intrinsik ini, anak akan belajar gara-gara anak mempunyai keinginan untuk menjadi yang mereka inginkan. Misalnya anak ingin mendapatkan nilai atau ingin bersekolah di sekolah favorit. Nah, itu merupakan keinginan, jadi termotivasi dari diri sendiri. Dan itu dampaknya akan panjang, bukan hanya sekali itu aja. Mungkin kalau kita menerapkan aturan atau disiplin yang berbasis hukuman, itu anak akan melakukannya itu hanya karena takut kita hukum. Tetapi kalau motivasi intrinsik, anak tanpa ada kita, walaupun anak itu sendiri akan melakukan disiplin positif atau hal-hal yang positif. Tidak perlu kita suruh dan kita ingatkan. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sebenarnya tidak termasuk, ya Bapak Ibu, tidak termasuk membentuk sebuah disiplin, identitas gagal. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Peraturannya adalah menulis, kamu harus menulis. Nah, itu itu kesannya itu negatif dan memaksa kesannya kalau hukuman itu identitas gagal. Kalau identitas sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita akan konsekuensi dulu. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman karena konsekuensinya kalau kamu tidak mau mengerjakan, ya kamu harus mencatat apa itu 1 sampai 1 lembar full. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita itu perlu memantau terus anak-anak. Kemudian apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita selalu memantau, mengingatkan anak. Aturannya bagaimana? Coba. Tidak boleh kan memukul sama teman, misalnya seperti itu. Kemudian kita kasih konsekuensi
konsekuensinya apa? Mungkin anak kita kasih konsekuensi membayar denda atau yang lain. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang ketiga, murid belajar tentang jawab untuk perilakunya. Yang keempat, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu positif, masuk di teori kontrol. Jadi seperti tadi Bapak Ibu, restitusi itu menghasilkan kondisi menang-menang atau win-win solution. Kita berkomunikasi, diskusi kepada peserta didik, baiknya bagaimana kita memahami masalahnya apa sehingga kita dapat menciptakan kondisi win-win solution atau menang-menang. Nah, ini adalah contoh-contoh hukuman. Hukuman itu, maksudnya ciri-cirinya hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hubungan fisik atau psikis. Jadi misal kita menemui anak memukul temannya sampai nangis, kita marah-marah, kemudian kita hukum. Saya pernah dulu menghukum anak untuk menyuruh hormat ke bendera merah putih. Saya pernah melakukan itu. Yang kedua, konsekuensi itu berencana karena disepakati sesuai aturan. Nah, konsekuensi itu sebelumnya harus ada aturannya dulu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena mungkin murid melakukan kesalahan itu ada sebuah alasan. Lalu kita menambahkan alasannya apa itu. Nah, kita langsung datang ke peraturan atau konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru itu selalu memantau murid. Apakah murid melakukan kesalahan atau tidak? Yang ketiga, restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini, misalnya anak memukul temannya melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah-marah. Mungkin kita tanya seperti ini juga, kenapa kamu melakukan itu? Kami ingin bersenang-senang Pak, tetapi kami tidak sengaja, tangan kami kena kepalanya Ilham, misalnya seperti itu. Nah, kamu tahu kan tindakan itu salah? Ya Pak, saya tahu tindakan saya salah seperti itu. Kemudian guru menanyakan, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nanti mungkin akan berpikir dan akan menemukan solusi serta berkolaborasi dengan kita. Solusi yang bagus itu bagaimana? Contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, konsekuensi yang pertama, mengganti menghapus teman yang dihilangkan. Itu sebuah konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, itu konsekuensi. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, itu hukuman. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira dari contoh ini apa perbedaannya konsekuensi dan hukuman? Kalau menurut saya Pak, ya, kalau hukuman berarti paling kita mengarahnya ke fisik dan ke psikis anak. Ya. Tapi kalau di konsekuensi mengarahnya itu di kesadaran anak. Ya mungkin itu tanggapan dari saya, kalau salah tolong diarahkan. Betul, Pak Arif. Ya. Konsekuensi dan hukuman bedanya itu. Kalau hukuman itu mengarah ke fisik atau psikis. Jadi kita tidak melakukan hukuman itu tanpa adanya peraturan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tanpa adanya peraturan. Mungkin kalau anak disuruh berdiri di tengah lapangan kan tidak ada aturannya. Aturannya hanya masuk tepat waktu kita baca. Tetapi kita tidak
membuat peraturan kalau terlambat itu harus apa. Tidak ada tulisan seperti itu namanya hukuman. Kita hanya mencatat aturannya harus datang jam 6:30 ketika upacara, tetapi kita tidak menulis konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu aturan ada dan konsekuensinya ada. Misalnya kita menghilangkan penghapus teman atau merusakkan barang teman, aturannya apa? Konsekuensinya apa? Ya kita harus mengganti. Itu sudah tertulis. Jadi kita selalu pantau. Makanya kita perlu memantau kalau berhadapan dengan anak-anak yang kita terapkan konsekuensi ini. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Kita masuk ke posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Verbal atau mengancam itu termasuk hukuman psikis ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya gini, contohnya gini, membuat merasa bersalah. Misalnya saya dipasrai sama Pak Nur Samsudin untuk mengisi kelasnya karena Pak Nur Samsudin ada kepentingan. Kemudian Bu Surya sebagai kepala sekolah menyuruh saya, Pak Rifai tolong kelas 3 jenengan isi nih. Kemudian kelas 3 sudah saya isi. Kemudian kelas 3 sudah dikasih tugas oleh Pak Nur Samsudin. Ternyata anak-anak kelas 3 itu mau semua. Kemudian saya bilang gini, ayo dong, kamu gak kasihan sama bapak. Kalau bapak nanti dimarahi sama Bu Surya bagaimana? Nah, itu kan akhirnya murid-murid seolah-olah dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, mengontrol murid dengan belusukan. Nah ini mungkin yang sering kita lakukan ya sebagai guru, karena belakangan ini guru pandangannya itu guru bagi murid itu adalah teman. Yang keempat, pengamat atau pemantau tadi, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi tadi ya Pak Ali ya. Jadi kita pantau, misalnya ada terlambat sekolah, kamu tahu aturannya harus masuk jam berapa? Tahu Pak, maksudnya harus jam 7. Kenapa kamu terlambat selama 15 menit? Karena sepatu saya tadi ketinggalan Pak, keliru, saya pakai sepatu yang berwarna putih, pada hari ini jadwalnya sepatu warna hitam. Kamu tahu hukumannya apa ketika kamu menolak? Tahu Pak, saya harus berkeliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, oke, kalau kamu sudah tahu hukumannya, silahkan lakukan. Nah itu kita posisinya sebagai pemantau. Pemantau itu berdasarkan data-data, Bapak Ibu maksudnya. Pemantau itu berdasarkan data-data. Kita menunjukkan peraturannya apa, kemudian setelah itu konsekuensinya apa. Nah itu pemantau. Nah yang kelima ini posisi manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol manajer ini yang dianjurkan kepada kita sebagai pendidik. Contoh, ada anak murid yang terlambat sekolah. Misalnya muridnya bernama Dila, kenapa kamu terlambat? Tadi malam saya tiduran terlalu larut malam Pak. Kenapa kok tidur terlalu larut malam? Tadi malam saya diajak sama ibu menjemput saudara di rumah sakit, pulang hingga jam 12 malam. Oh, seperti itu. Kamu tahu kan aturannya itu sebenarnya tidak boleh terlambat. Saya tahu Pak. Gak apa-apa. Mungkin Bapak kalau menjadi kamu juga akan terlambat. Kira-kira untuk besok-besok bagaimana Dila supaya Dila tidak terlambat? Mungkin saya kalau diajak oleh Bapak Ibu pergi terlalu malam, saya mendingan tidak ikut Pak. Nah itu akan menemukan sebuah solusi, win-win solution. Kalau di posisi kontrol manajer ini. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, terhukum hormat pada bendera selama 1 jam. Saya pernah melakukan ini ketika pertama-tama saya mengajar. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau sebagai teman, ayo dong
mengikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita hanya membuat anak itu merasa nyaman saja tanpa adanya motivasi dari diri anak untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Bagaimana kalau bapak ibu dimarahin sama kepala sekolah? Sehingga murid yang kita ajak ngobrol lagi akan merasa bersalah, kasihan sama kita. Nah, yang keempat itu pemantau. Nah, seperti yang tadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Saya itu pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini anak sendiri yang mempunyai ide atau motivasi dari diri. Contoh penerapan lima posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi kira-kira posisi kontrolnya apa? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman yang barusan penghukum, betul. Lanjut ke yang membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren, Sebagai Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Oh, bukan Iya, ya, Bu. sebagai teman. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Nah, Bisa? sebagai Bisa Bu. langsung Ya sudah. sebagai manajer, sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di dalam video tadi itu posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Anak termotivasi selama dari diri sendiri, anak mencari solusi sendiri, kemudian kita sebagai guru juga memberikan solusi yang baik bagi anak. Akhirnya apa? Akhirnya guru dapat melakukan pendidikan atau budaya disiplin positif kepada anak, dan anak sendiri dapat melakukannya atas kesadaran. Dalam melakukan posisi content manager, kita perlu menerapkan segitiga resolusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu segitiga resolusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Dalam sekitar restitusi adalah menstabilkan identitas anak. Ketika anak berbuat salah, itu menunjukkan kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tujuannya adalah mengubah kesalahan menjadi kesuksesan dengan meyakinkan mereka bahwa kesalahan adalah hal yang wajar. Contoh, semua orang itu memang tidak luput dari salah. Jadi memang wajar kamu melakukan kesalahan, seperti itu kalimatnya. Kemudian validasi tindakan. Menurut Dewan Kontrol, semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Menolak anak yang berbuat salah tidak menyelesaikan masalah. Mungkin kata-katanya seperti ini. Pasti kamu ada alasannya melakukan seperti itu. Nah, kita tanyakan seperti itu. Termasuk contoh validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya, contohnya tadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Nah itu. Atau begini, kira-kira perbuatan kamu tadi itu sesuai dengan aturan sekolah apa enggak?
Seperti itu. Kalau tidak, bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Lanjut. Nah, ini contoh yang saya lakukan dari kontrol di kelas 5 kemarin. Ini kasusnya murid mencontek ketika tes. Ada apa? Tidak biasanya loh kamu mencontek seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Mungkin kalau Bapak jadi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi hal seperti itu tidak baik, bukan kamu. Rencanamu untuk besok supaya tidak bangun kesiangan lagi bagaimana ya kan? Mungkin saya bisa bersama dengan Pak supaya tidak berkesiangan dan bisa belajar seperti Bagus. Untuk memastikan bahwa alat HP kamu sudah terpasang, siapa kira-kira yang bisa mengangkat kamu untuk menyanyi alat di HP? Mungkin Tuhan juga bisa mengingatkan saya untuk sering alat Pak. Oke, Ilham, untuk besok minta ibu dan Kak Arif ya untuk mengingatkan alat HP. Baik Pak, saya tidak akan bangun siang lagi karena saya akan setting alarm di HP supaya saya bisa belajar lagi dan saya tidak akan lupa lagi. Ya sudah, sekarang kamu kembali ke kelas. Naik lagi ya. Kemudian nanti dikumpul di meja dulu ya. Baik, sekarang kembali ke kelas. Ada apa ini kok kalian bertemu di sana? Ada apa ini? Kenapa? Kenapa? Ini kenapa? Iya, benar. Kamu itu sama ini. Iya, ini. Ayo kita berada. Anak kamu sudah ikut Bapak. Ayo.
Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan sama anak? Apakah saya minta maaf sama anak, Pak? Selain minta maaf, kira-kira apa lagi? Apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Saya tidak ingin melakukan itu lagi, Pak, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Bagus. Kalau begitu, kamu laksanakan ya keyakinan kelas pertama. Kamu berdoa baiklah dan teman-teman ya. Saya berjanji akan berteman dengan baik lagi, Pak. Baik, kalau memang seperti itu, sekarang silakan memperbaiki masalah. Silakan kamu kelas dan Saya merasa nyaman. Dari tempat kelas itu, saya sadar bahwa suasana yang nyaman. Kita menciptakan diri sendiri. Kita bisa membuat kesepakatan kelas dalam hal itu dan saya semakin semangat berada di sekolah. Diskusi tentang belajar bersama. keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Yang membentuk itu murid kita sendiri. Jadi kita tidak langsung membuat sebuah tulisan aturan, tetapi murid-murid sendiri yang membentuk dan mereka akan melakukannya secara mandiri. Tahapan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita langsung ke contoh. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Supaya kalian mengerjakan soalnya bisa tertib, marilah kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kira-kira apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan supaya kita mengerjakan soal yang tertib? Yang pertama, kita tidak boleh apa? Betul, kita tidak boleh berbicara. Kemudian apa lagi selain berbicara? Ya, boleh, tidak boleh selain tercetek apa lagi, Putri? Ya, tidak boleh bermain. Kira-kira selain tiga ini ada lagi nggak hal yang tidak boleh kita lakukan selama mengerjakan? Apa ya? Bersekongkol, Pak. Bersekongkol. Bersekongkol itu apa? Menyimpulkan jalan. Oke, tidak boleh bersekongkol. Nah, kita sepakati ya supaya kita mengerjakan soal yang tertib dengan tenang. Kita tidak boleh melakukan empat hal ini. Jelas? Ya, jelas. Kalau begitu kalian selamat mengerjakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan diisi nama orasinya terlebih dahulu dan diawali dengan berdoa. Sudah selesai. Untuk selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Pak. Oke, dari Pak Ali. Saya catat dulu pertanyaannya, persiapkan. Silakan Pak Ali.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di acara diseminasi pari-pari ini memang sangat membantu kami sebagai bapak guru yang membutuhkan pencerahan mungkin di CGP atau di guru penggerak atau merdeka belajar. Walaupun ini diseminasi dengan teman sejawat, tapi ini juga apapun yang terjadi juga sangat berpengaruh juga untuk kita belajar bersama. Yang saya pertanyakan Pak, ada dua. Yang satu, pertama, ini sekalian deh saya tanya daripada nanti kita acara ini adalah sekalian kita belajar juga tentang paradigma teori kontrol yang tadi sudah dikemukakan di di depan. Sebagai kita sebagai guru di dalam kelas, terkadang kita itu terpancing Pak secara emosi kita pada saat anak-anak melanggar aturan. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap tenang, efektif dalam menerapkan disiplin positif tersebut? Terus, bagaimana caranya juga agar kita tidak menghukum secara fisik? Terus, metode apa yang kira-kira dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan disiplin positif tersebut? Nah, terus yang kedua Pak, ini sekalian ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana sih ini tentang intrinsik yang tadi Pak yang Pak Pripai kemukakan. Bagaimana kita bisa menimbulkan sikap intrinsik anak, intrinsik yang tadi Pak maksud saya yang kita itu memberi kesadaran anak tanpa ada imbalan, terus kita memberi anak itu bisa sadar dengan sendirinya. Nah itu kira-kira menurut Pak Ripai bagaimana? Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan dari Pak Alif. Yang pertama, kita sebagai guru itu sering kesal ya dengan anak-anak yang sering rame, terus sering usrak sendiri istilahnya. Kita biasanya marah, kemudian kita menyebut anak ini nakal. Biasanya itu kalau yang paling nakal di kelas 5 itu ada Reza dan Dendra. Misalnya Reza dan Dendra itu wakal Pak anaknya itu. Misalnya kita seperti itu Pak Ali ya? Ya, maksud saya seperti itu. Ya, maksudnya Pak Ali seperti itu. Nah, sedangkan kita itu untuk saat ini kita di gimana ya? Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi manusia, hak asasi anak. Iya, bagaimana caranya? Karena kita kan waktu malah tidak mungkin kita memarahi atau memukulnya. Nah, ya maksudnya itu Pak. Yang pertama itu sebenarnya kalau dalam teori kontrol tadi ya, dalam teori kontrol tadi sebenarnya kita sebagai guru itu yang bermasalah Pak. Kita sebagai guru yang bermasalah, kita sampai marah, sampai mempunyai pandangan bahwa anak ini nakal, bahwa kita ingin melakukan kekerasan, mengomel, memarahi anak. Kalau ketika kita sebagai guru mempunyai pemikiran seperti itu, berarti kita yang harus dikoreksi seperti itu Pak Alif. Benar apa enggak ya? Kira-kira selain dari kontrol ini perlakuan yang akan saya lakukan benar apa enggak? Sedangkan anak-anak ini semuanya rame, ada yang layon, ada yang bantah, kalau ngomong tidak memakai sopan santun dan tata krama. Nah ini juga sebagai kesalahan kita juga Pak. Kita tidak tahu kebutuhan anak, mungkin kita tidak tahu. Nah dari tadi yang pertama saya sampaikan bahwa mungkin kita menganggap semua anak itu sama, bahwa anak itu harus seperti ini loh, harus seperti yang kita mau. Nah itu termasuk apa ya? Termasuk posisi kontrol yang penghukum, atau kita itu masuk ke konsekuensi tadi itu. Konsekuensi. Jadi itu kalau dalam teori kontrol itu kurang tepat. Jadi yang kita lakukan ya, kita lakukan langkah segitiga restitusi. Kita pahami dulu anak tersebut, karena anak tadi kan mempunyai pemahaman yang berbeda tadi ya. Kenapa anak bisa melayon, marah? Kita pahami kebutuhan dasarnya itu apa. Kira-kira nek bocah diulang guyon dewe,
itu merasa bosan atau merasa apa? Merasa bosan ya biasanya. Kalau merasa jenuh, berarti kebutuhannya itu yang kebahagiaannya itu kurang, Pak. Jadi mungkin kita perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya anak tersebut tidak layak, tidak nakal, dan kita tidak perlu marah-marah emosi seperti itu. Mungkin kita pahami dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan kesadaran intrinsik atau motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah ini sulit, dalam realitanya memang sulit. Tetapi dalam langkah-langkahnya tadi, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, kita menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada anak yang melanggar aturan, yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu dengan cara kalimat-kalimat yang bagus atau yang membuatnya sukses. Mungkin begini Pak, mungkin seperti yang contoh tadi. Oh, mungkin kalau Bapak menjadi kamu, Bapak juga akan marah karena Bapak dikatain dengan nama orang tua Bapak. Kita stabilkan identitasnya dulu. Jadi kita langsung jangan kamu habis mukul, jangan. Kita nggak boleh seperti itu. Setelah identitasnya stabil, kita validasi tindakannya itu salah apa benar. Kira-kira tindakan kamu ini salah apa benar? Salah apa? Kira-kira pribadi kamu itu seorang yang penyadar atau bagaimana? Saya sebenarnya seorang yang penyadar, Pak. Saya sebenarnya anak yang baik. Mungkin seperti itu. Nah, kamu tahu kan tindakan kamu salah. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Mungkin saya akan minta maaf, Pak. Selain minta maaf apa? Kira-kira dijelaskan lagi. Selain minta maaf, saya akan berusaha untuk tetap sabar, Pak, karena itu akan berdampak negatif bagi saya. Nah, secara jalan atau alurnya, untuk membentuk motivasi intrinsik, sebenarnya kita lakukan trik-trik dari segitiga restitusi tadi, Pak. Berikut jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, silakan Pak Rosaksitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya mau tanya, bagaimana Pak mewujudkan sebuah keyakinan kelas secara efektif? Itu aja Pak. Terima kasih. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas secara efektif? Nah, jawabannya ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menetapkan aturan dan harapan. Nah, kita tanya harapannya itu apa? Supaya kelas kita itu nyaman. Pak, saya ingin kelas kita itu begini-begini. Nah, kalau ingin kelas kita begini, kita menciptakan iklim kelas yang positif. Kemudian kita bentuk iklim kelas yang positif dengan menciptakan keyakinan kelas tadi, yang seperti saya terangkan tadi di video waktu tes tadi. Kemudian mendorong partisipasi anak, maksudnya itu anak itu benar-benar diterapkan, karena itu kan yang membuat kesepakatan kelas itu kan tadi anak sendiri. Jadi kita tinggal memantau aja secara kesadaran. Begitu Pak, kira-kira. Ya Pak, Saya terima kasih. Ya jelas. Ya Pak. Dibuka satu pertanyaan lagi. Ya, Bu Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih pula untuk Pak Rifai karena sudah melaksanakan kegiatan ini sehingga kami bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu ini termasuk baru bagi kami untuk mengatasi apa-apa saja yang ada di dalam kelas kami. Karena selama ini kami dalam mengatasi masalah itu rata-rata pasti menggunakan emosi. Iya. Walaupun belum tidak dalam bentuk hukuman fisik, tapi untuk mengontrol emosi, untuk mengatasi masalah yang ada di kelas sulit. Terima kasih. Iya. Pertanyaan saya dari apa yang Bapak jabarkan tadi, saya masih bingung dalam hal tahapan bagaimana tahapan untuk menstabilkan identitas. Jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali. Pertanyaannya yaitu bagaimana dalam tahapan menstabilkan identitas? Pada dasarnya itu ya Bu Ali ya. Nah, langkah pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas seperti yang slide yang saya tampilkan ini. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas, Bu. Jadi segitiga restitusi itu bertujuan mengubah identitas anak dari anak yang gagal. Anak yang gagal kan yang bersalah tadi, Bu. Itu kan anak yang gagal. Kita sebut anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita sebut sukses karena identitasnya stabil. Seperti tadi, ketika anak melakukan kesalahan, pasti anak tersebut ketika kita panggil, anak akan merasa takut karena dia telah melakukan kesalahan. Contoh, anak berkelahi. Anak berkelahi kemudian memukul, kemudian dipukul itu nangis. Pasti anaknya ini ketika kita panggil itu akan takut ya, ketakutan atau merasa bersalah gitu. Kita ketahui dulu sebabnya apa anak tersebut memukul. Setelah kita tahu sebabnya, oh ternyata diejek. Mungkin kita bisa utarakan kalimat seperti ini. Mungkin ibu kalau jadi kamu, ibu juga akan marah. Dia pasti akan marah ketika kita diejek. Gak apa-apa, mungkin tidak semua orang itu selalu benar. Pasti orang mempunyai kesalahan. Nah, kalau kita utarakan kalimat seperti itu, maka anak yang asalnya merasa bersalah tadi akan stabil dia emosinya, identitasnya. Itu adalah contoh-contoh kalimatnya. Setelah kalimat itu stabil, setelah anak itu stabil, maka anak tidak akan merasa takut atau merasa salah atau merasa gagal lagi. Kita riset lagi, anak menjadi orang atau posisi yang sukses. Setelah sukses, baru kita tanyakan validasi tindakannya. Tapi kamu tahu kan tindakan itu salah, misalnya seperti itu. Ya Pak, saya tahu tindakan salah. Oke, untuk memperbaiki kesalahan kamu kira-kira apa? Itu di tahap menanyakan keyakinan, membuat keyakinan atau mencari solusi sehingga mungkin pesan hidupnya mungkin saya akan minta maaf ya. Itu dari guru mungkin ada masukan lagi, selain minta maaf mungkin kamu bisa begini. Ya Bu, saya sudah sadar. Sehingga timbul motivasi intensif seperti yang ditanyakan Pak Arif tadi. Begitu Bu Arif kira-kira. Apakah sudah jelas? Mengetahui penyebabnya, Betul. kemudian kita meyakinkan. Setelah anak itu dia yakin dan emosinya sudah stabil, baru kita mencari solusi, validasi tindakan. Bahwa tindakannya itu memang benar-benar salah. Ya, Pak, terima kasih. Baik, sudah cukup ya karena waktu yang mepet. Acara diseminasi saya akhiri dari sini terlebih dahulu. Saya terima kasih kepada semua pihak, kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru semua yang telah mendukung acara diseminasi ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua, terutama bagi sekolah kita. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.